遅刻とはつまり正しい学校生活を最初から踏み外していると同じことですはHalo semuanya, selamat datang kembali di channel kita yang paling kece badai. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Sugu Momo. Salah satu requestan dari subscriber setia Mimi nih cuy. Buat kalian yang mau request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa cantumin nama kalian untuk kita spill di setiap opening atau closingnya. Salam-salam juga boleh. Oke lah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, komedi, aichi, school, seinen ataupun supranatural? Mimin yakin lah, jumlahnya pasti banyak banget. Kali ini cuy, mengisahkan mengenai Kazuya Kagami, seorang remaja yang selalu membawa obi peninggalan ibunya kemanapun ia pergi. Suatu hari di sekolah, Kazuya diserang oleh siluman yang membuatnya terjatuh dari atap sekolah. Seketika itu juga, obi peninggalan ibunya yang berada di tas ransel milik Kazuya pun keluar dan menyelamatkannya. Kazuya semakin kaget saat melihat ada sesosok gadis cantik yang muncul dari obi milik ibunya. Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi cuy. Langsung saja bersama Mang OP hanya di channel ABP, langsung saja kita menuju ke inti ceritanya. Tanpa perlu basa-basi lagi, silahkan pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekibrot. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Kazuya Kagami, yang adalah seorang laki-laki yang kehidupannya dipenuhi dengan kejadian supranatural. Kazuya sedang tidur di kelasnya. Ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita. Namun ketika Kazuya tersadar dari mimpinya, dirinya tidak sengaja memegang dada Chisato. Lantas Chisato tidak terima dan menghajar Kazuya. Chisato mengatakan jika Kazuya seorang pria mesum. Kazuya pun lari ke atap sekolah untuk menghindari amukan dari Chisato. Ketika di atap, Kazuya merasa heran mengapa dirinya memimpikan si obi kain peninggalan dari ibunya. Kazuya menghirup aroma bunga sakura di kain obi itu. Tidak lama kemudian, Kazuya bergegas untuk pulang. Sebelum dirinya pulang, secara tiba-tiba muncullah rambut wig di lantai. Lantas Kazuya tidak peduli dan meninggalkan atap, namun ketika akan pulang, wig itu berubah menjadi Amasogi, yaitu roh prematur yang lahir atas keinginan tidak murni dari orang tertentu, dan menyerang Kazuya. Sontak saja, Kazuya terkejut dan terjatuh dari atap. Kemudian Kazuya diselamatkan oleh kain obi miliknya. Kain obi itu berubah menjadi Sugumomo, yaitu objek yang memperoleh jiwa selama bertahun-tahun dalam keharmonisan bersama pemiliknya. Sugumomo itu bernama Kiriha. Lantas Kiriha bertarung dengan Amasogi. Sontak saja Kazuya terkejut karena Amasogi itu terus menyerangnya. Namun Kiriha ini menolong si Kazuya dan menariknya dengan kasar. Alhasil bukannya berterima kasih, Kazuya ini malah mengatakan jika Kiriha sama saja seperti monster karena menolong orang dengan cara yang brutal. Lalu Kiriha jengkel dan ingin membuang Kazuya ke depan Amasogi. Sontak saja Kazuya kaget dan meminta tolong kepada Kiriha. Namun Kiriha ngambek dikatain monster oleh Kazuya.
Kiriha memberikan syarat jika Kazuya ingin diselamatkan harus menjadikan dirinya sebagai pelayan. Alhasil karena sudah ketakutan melihat tatapan Amasogi yang mematikan, maka Kazuya mengatakan lakukan saja sesuka hati. Yang terpenting menyelamatkan dirinya. Lantas dengan semangat 45, Kiriha langsung menyelamatkan Kazuya. Kemudian Kiriha membantai Amasogi. Namun Amasogi sangat kesal dan menyerang dengan serangan jarum jamaknya. Sontak saja Kiriha terkejut karena Kazuya ini terkena jarum itu. Lalu Kiriha semakin emosi melihat serangan dari Amasogi. Si Eneng menyuruh Amasogi keluar dari tubuh manusia yang dirasukinya. Namun Amasogi tidak memperdulikan dan masih menyerang Kiriha serta Kazuya. Lantas Kiriha menyerang dengan kekuatan penuh membuat Amasogi kelimpungan dan akhirnya KO. Setelah itu, Kazuya bertanya kepada Kiriha mengapa dirinya diserang oleh monster. Lantas Kiriha menjelaskan Uek itu dirasuki oleh arwah yang terbentuk dari dendam yang terpendam. Selanjutnya, Kazuya sudah sampai di rumah dan menyapa kakaknya. Lantas kakaknya mengajak Kazuya untuk mandi bersama. Namun dirinya menolak karena dia sudah besar. Setelah itu Kazuya merasa ngantuk dan tertidur sebentar. Ternyata di dalam selimut Kiriha juga tertidur. Sontak saja Kazuya dibuat terkejut dengan kehadiran Kiriha di kamarnya. Lantas kakaknya yang bernama Kasumi Kagami menghampiri Kazuya dan mengomel dikarenakan keributan itu. Namun tentunya Kiriha sudah ditendang di bawah kasur dahulu oleh Kazuya, agar kakaknya ini tidak curiga. Kemudian Kasumi pergi dan Kiriha auto ngamuk karena Kazuya menendangnya. Lantas Kiriha mengatakan bahwa Kazuya ini adalah pelayannya. Maka Kazuya harus memperlakukan si Eneng dengan baik. Kemudian Kazuya makan malam bersama Kasumi. Sontak saja Kasumi dibuat terkejut karena mendengar suara wanita dari arah kamar Kazuya. Namun Kazuya menyangkalnya dan berdalih bahwa itu adalah suara TV. Setelah selesai makan, Kazuya pun mandi. Sontak saja Kazuya dibuat terkejut karena di kamar mandi Kiriha sudah tidak berbusana. Segera Kiriha membanting Kazuya karena mengira mengintip si Eneng. Alhasil setelah mengamuk, Kiriha menyuruh si Akang menggosok punggungnya serta melakukannya secara bergantian. Kemudian Kazuya tertidur di kasurnya. Namun Kiriha ikut nimbrung di samping sang MC. Lantas Kazuya merasa risih, namun tetap saja Kiriha tidak peduli dan tetap tidur bersama dengan Kazuya. Selanjutnya Kazuya berlari dengan kecepatan penuh karena dirinya sudah telat pergi ke sekolah. Sampainya di sekolah, Kazuya dihajar habis-habisan oleh Chisato karena datang dengan telat. Sontak saja membuat para teman-teman kasihan kepadanya karena setiap hari disiksa oleh Chisato. Kemudian Kazuya bengong mengingat kejadian tadi pagi. Dirinya terlambat karena ulah Kiriha yang memecahkan alarm waker. Ketika Kazuya akan pergi ke sekolah, Kiriha ikut bersamanya. Kazuya memohon kepada si Eneng untuk tidak ikut dengannya. Namun si Eneng ini bersikeras ingin ikut. Lantas Kazuya memikirkan cara agar si Eneng tetap di rumah. Alhasil Kazuya pun meminta si Eneng kembali menjadi Obi Kain Sutra. Kemudian si Eneng yang tidak tahu rencana Kazuya menurutinya. Namun seketika itu ia sudah kembali ke wujud kain si Eneng dan dibungkus dengan diikat di dalam rumah. Kemudian Kazuya berangkat ke sekolah. Si Eneng yang sudah sadar hanya bisa berteriak kesal di dalam rumah. Lalu begeman Chisato yang dahsyat membuat Kazuya tersadar dan meringis kesakitan. Beberapa waktu kemudian tibalah waktu istirahat. Kazuya dan kedua temannya sedang asik makan siang. Shiro menceritakan jika di sekolah ada hantu Wik. Kazuya bergumam ternyata mereka sudah tahu keberadaan Wik Amasogi. Lantas Shiro menghalukan akan menjahili wanita di lorong sekolah ketika Amagi datang. Sontak saja Chisato yang mendengar hal menjijikkan itu auto membantai ketiga temannya. Chisato memerintahkan mereka mengerjakan PR sejarah, bukannya malah bergosip.
Mendengar hal itu, Kazuya pun auto minta contekan kepada temannya. Alhasil, Chisato mengamuk dan menyeret Kazuya untuk mengerjakan PR di perpus. Sesampainya di perpus, Kazuya langsung mengerjakan PR-nya. Chisato kembali mengomel karena si Akang asal-asalan. Kemudian si Ineng mengatakan jika dirinya mengingat momen di masa kecil mereka. Chisato selalu mengajari Kazuya belajar di rumahnya. Lantas si Ineng dengan tersipu malu menawarkan untuk mengajari si Akang belajar lagi. Sontak saja Kazuya merasa senang dan menerima tawaran dari Chisato. Namun si Akang langsung teringat ada Kiriha di rumahnya dan mengurungkan niatnya belajar bareng si Ineng. Setelah itu PR Kazuya pun selesai juga. Ketika akan kembali, mereka tidak bisa membuka pintu perpustakaan. Tidak lama kemudian Kiriha nongol. Lantas Kazuya menarik si Eneng ke balik rak perpus. Si Akang bertanya mengapa Kiriha ada di sini. Lalu si Eneng menjelaskan penyebab mereka terkunci faktor dari suku Gomi lain, yaitu si gemoy Chisato. Sontak saja Kazuya terkejut, tidaklah mungkin Chisato ini adalah seorang monster. Mendengar hal itu, si Eneng auto membantai Kazuya lalu menjelaskan keadaan ini hanyalah faktor dari Amasogi. Lantas Chisato bisa membantu keluar dari keadaan supranatural ini. Di kesempatan itulah Kiriha menjelaskan kepada Chisato tentang keadaan yang mereka alami. Lantas Chisato auto paham dan mereka memulai beraksi. Kiriha memberikan alat pendeteksi Amasogi. Lalu mereka menemukan sinyal-sinyal Amasogi. Namun ada cukup banyak buku yang menjelma menjadi Amasogi. Kemudian Amasogi itu muncul dan menyerang Kiriha. Sontak saja Kiriha terkejut karena Amasogi ini cukup kuat dan hampir mengalahkan Kiriha. Lantas si Ineng kewalahan dan memutuskan untuk lari. Karena sudah buntu, Kiriha terpaksa mendobrak pintu. Namun bukan keluar, malahan mereka semakin terjebak ke dalam ilusi Amasogi. Lantas Amasogi menyerang dengan brutal ke arah Kiriha. Tetapi yang mengejutkan, Chisato dilindungi oleh Amasogi. Sontak saja Kiriha langsung paham. Ternyata penyebab keadaan supranatural ini terjadi karena ulah Chisato. Kemudian Kiriha langsung bertanya kepada Kazuya tentang percakapan yang terjadi antara Kazuya dan Chisato. Lantas Kazuya hanya mengatakan dialog tidak penting yang membuat Kiriha marah dan memaksanya mengingat yang penting aja. Kemudian Kazuya teringat kalau Chisato mengajaknya belajar bersama. Sontak saja Kiriha mengatakan, segera penuhi hasrat Chisato yang ingin belajar bersama di rumah Kazuya. Si Akang langsung mengatakan dengan romantis kepada Chisato untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya, Kazuya sedang bersiap pergi ke sekolah. Lantas, ayahnya mengatakan nanti malam ingin makan bersama. Kemudian Kazuya langsung berangkat. Sebelumnya dikisahkan Kazuya terkapar tidak sadarkan diri. Kiriha mengatakan kepada Kukuri bagaimana cara menyelamatkan Kazuya. Lantas Kukuri menjelaskan akan menyegel kekuatan roh bersama ingatan kecelakaan Kazuya. Namun masalahnya ada pada Kiriha. Karena suku Mogami yang dilupakan oleh pemiliknya ini akan berubah ke Obi biasa dan kehilangan setengah kekuatannya. Lalu Kiriha tidak keberatan dan meminta segera melakukan proses penyegelan. Ketika Kazuya sampai, Shiro langsung meninjunya. Sontak saja Kazuya syok menerima pukulan itu. Setelahnya Kazuya bertanya mengapa Shiro memukulinya. Lalu Shiro mengatakan kesialan yang dialaminya akibat Kazuya. Di kesempatan itulah Shiro menjelaskan tentang kejadian yang menimpa dirinya. Sehingga Shiro berakhir harus makan siang bersama Kokuyo. Sewaktu tiba di restoran, Shiro mengatakan akan mentraktir Kokuyo. Namun tanpa belas kasihan, Kokuyo memesan semua yang ada di buku. Lantas si Akang menyesal mengajak wanita gemoy ini ke restoran. Alhasil makanan yang dipesan datang, lalu dengan brutal si Eneng memakannya. Semua pengunjung restoran terpelongo dengan cara makan dari Kokuyo. Kemudian, tanpa mengucap sepatah kata pun, si Eneng meninggalkan si Akang di restoran. Sontak saja si Akang ikut pergi namun ditahan oleh para pelayan karena belum membayar. Sungguh membagongkan. Oke, lanjut.
Si Akang sangat kebingungan karena belum tahu cara membayar semua makanan. Lalu dirinya meminjam uang kepada Osamu. Tanpa keberatan, Osamu memberi syarat Shiro hanya perlu melayani dirinya senilai harga uang yang dipakainya. Setelah mendengar semua cerita dari Shiro, Kazuya tetap tidak paham karena dirinya tidak mengenal Kokuyo. Sementara Kokuyo sedang dimarahi oleh Dewi Kukuri karena tidak berhasil membawa Kazuya. Kokuri mengomel, bisa-bisanya Kokuyo terlena dengan traktiran seorang anak ingusan. Lantas Kokuyo menjawab jika dirinya kemarin kelaparan dan sangat tergiur dengan makanan yang enak. Sontak saja, Kukuri kesal dan memerintahkan Kokuyo agar berhasil membawa Kazuya. Namun Kukuri tidak ingin jika wanita kain lap Kiriha ikut. Di kesempatan itulah Shiro menantang Kazuya untuk adu panco. Namun tiba-tiba suasana kelas menjadi riuh karena bekal teman-teman Kazuya yang menghilang. Sontak saja Kazuya menuduh Kiriha yang memakainya. Si Neng dengan wujud Obi yang tidak bersalah menonjok wajah si Akang. Kemudian Kokuyo si pencuri bekal muncul. Dan Shiro langsung mengenalinya. Shiro menagih uang makanan Kokuyo yang sangat banyak kemarin. Lantas Kokuyo menjawab dia tidak memiliki uang. Sementara Kokuyo memaksa Kazuya ikut dengannya. Sontak saja si Neng Kiriha penyelamat si Akang menghentikan Kokuyo. Jika Kazuya ingin dibawa, Kiriha harus ikut. Namun Kokuyo melarangnya sebab Dewi Kukuri tidak ingin bertemu dengan Kiriha. Lantas Kiriha menantang Kokuyo adu panco dengan 1 putaran. Jika Kiriha menang, dia akan ikut ke kuil menemani Kazuya. Namun jika si gemoy kalah, maka harus tetap tinggal. Kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Kiriha mengeluarkan kekuatan supernya dan memenangkan pertandingan. Setelah itu, mereka pun sudah sampai di kuil dan disambut oleh pemilik kuil. Kokuyo langsung memperkenalkan Kukuri kepada mereka. Lantas Kokuyo mengatakan beliau yang menggunakan topeng Noh itu adalah titisan agung dari Hakusan Miyori. Sontak saja Kiriha mengejek Kukuri dan mengatakan jika ini pertemuan mengharukan. Tetapi Kukuri malah memakai topeng Noh. Lantas Kokuyo marah kepada Kiriha karena seenaknya meledek titisan agung Kukuri. Kemudian Kokuyo menjelaskan mengapa wanita kain lap Kiriha ikut. Karena Kokuyo telah bertanding adu panco dan Kiriha memenangkan kesepakatan. Kemudian Kukuri menjelaskan jika Kazuya ini adalah sumber bencana. Terutama bagi semua orang, dirinya akan menjadikan Kazuya pembersih kutukan. Karena semua kejadian supranatural yang terjadi akibat darinya. Lalu Kiriha tidak tahan dengan ocehan Kukuri yang segera membawa Kazuya pergi. Namun tidak bisa karena kuil itu sudah disegel Kukuri. Karena Kiriha tidak mau mematuhi Kukuri. Si satu disandra. Setelah itu, Kiriha dan Kukuri bergelut sampai akhirnya Kukuri menggunakan mantra penuh dan menyerang dengan pusaran tekanan air. Selanjutnya, Kiriha terus berusaha untuk melawan Kukuri. Lantas Kiriha mencoba segala macam cara agar dirinya bisa menang. Namun dikarenakan kekuatan Kiriha setengah sudah hilang, dirinya tidak mampu menahan serangan tekanan air milik Kukuri. Lantas Kiriha pingsan dan Kazuya tenggelam di pusaran air. Kemudian Kazuya sudah sadar di tempat yang asing dan bertemu dengan seorang wanita berambut hitam. Wanita itu berpesan jika Kazuya ingin keluar dari situasi menyeramkan ini, Kazuya diharuskan untuk kuat. Lantas Kazuya mengira dirinya tidak mungkin bisa kuat. Namun wanita ini meyakinkan kalau Kazuya pasti bisa melewati semua ini. Sebelum kembali ke pertempuran, wanita itu memberi saran jika Kazuya harus menggunakan serangan pamungkas. Setelah itu Kazuya kembali ke pertempuran. Sontak saja Kazuya muncul dan memerintahkan Kiriha untuk kembali ke wujud Obi agar dirinya saja yang bertarung dengan Kukuri. Lantas Kiriha tidak mau, karena menurutnya dirinya adalah tuan dari Kazuya. Kemudian si Akang menegaskan kepada Kiriha jika dirinya adalah pemilik si Eneng. Kazuya memerintahkan kembali ke wujud aslinya, serta menyebut nama asli dari ayah Sakura. Sontak saja Kiriha kembali menjadi Obi. Di kesempatan itulah Kazuya menggunakan Kiriha menjadi senjatanya. Kazuya mendapat seluruh pengetahuan tentang bertarung dari wanita berambut hitam penyampai pesan tadi.
Kazuya dapat melumpuhkan seluruh serangan dari Kukuri. Lantas pada serangan terakhir, Kazuya mengalahkan Kukuri. Tetapi Kiriha yang menjadi senjata berubah ke wujud Sukugumo dan tertangkap oleh Kukura. Namun karena serangan Kazuya sungguh dahsyat, membuat kostum dan topeng Kukuri terlepas dan kembali menjadi wanita gemoy. Setelah pertarungan berakhir, mereka berkumpul di kuil dan berbincang. Kiriha terkejut ternyata semua ini adalah skenario Kukuri untuk membuat Kiriha mau menuruti kepada perintah Kazuya. Lantas Kukuri menjelaskan bahwa kekuatan dewa yang dimilikinya, Kazuya memang pengguna Sukugumo yang dibutuhkannya. Tetapi melihat watak Kiriha sangatlah tidak mungkin jika Kazuya ini bisa membuat Kiriha menurut. Hanya dengan skenario inilah semuanya bisa rampung. Itulah mengapa Kukuri menguji Kazuya supaya bisa menggunakan Sugumomo yang menyebalkan seperti Kiriha. Kemudian Kiriha sangat jengkel dengan skenario sampah itu. Kiriha memberi bogeman mentah kepada Kukuri. Sontak saja Kokuyo mengomeli mereka untuk segera berhenti bertengkar. Kemudian mereka pulang ke rumah. Chisato berpamitan kepada Kazuya dan Kiriha. Ketika pulang, Kazuya menggendong si Kiriha dan bergegas ke rumah. Sesampainya di rumah, Kazuya mandi bersama Kiriha dan menggosok punggung Kiriha seperti bocil. Lantas Kiriha masuk ke dalam bak mandi. Ia tiba-tiba mengingat serangan tenun spiral yang digunakan Kazuya tadi. Persis seperti yang digunakan oleh Kanaka, ibu dari Kazuya. Si Neng teringat dengan pesan Kanaka untuk menjaga anaknya. Kemudian mereka selesai mandi. Kazuya bertanya kepada kakaknya apakah masih memiliki baju ketika SD. Sehingga Kasumi salah paham jika adiknya melakukan hal-hal yang aneh. Akhirnya tidak mau ribet dengan Kasumi, Kazuya pun meminta Osamu memberikan baju wanita untuknya. Di kesempatan itulah Kazuya sedang menunggu Osamu di luar. Lantas di ujung jalan muncul Osamu memberikan baju itu. Osamu mengatakan dirinya tidak perlu tahu alasan Kazuya meminta baju wanita, karena sudah pasti Kazuya mempunyai alasan tersendiri. Kemudian Kazuya pulang ke rumah memberikan baju untuk Kiriha serta puding yang dibelinya. Kiriha sangat senang karena Kazuya perhatian. Si Neng berkata akhirnya Kazuya sudah paham memperlakukan tuannya. Namun ekspresi Kiriha berubah ketika membuka baju itu. Baju yang diberikan Osamu ternyata lingerie. Keesokan harinya, Kazuya sudah tiba di sekolah dan segera duduk di kursinya. Osamu melirik Kazuya dari jauh dan mengatakan kalau semalam Kazuya pasti sedang bersenang-senang. Makanya sampai meminjam baju untuk seorang wanita. Sontak saja Kazuya berusaha menjelaskan kalau itu hanyalah kesalahpahaman saja. Selanjutnya Kazuya dipaksa berlatih oleh Kiriha agar fisiknya kuat ketika menjadi pembersih kutukan. Kiriha terus mengomeli Kazuya karena sangat mudah lelah ketika berlatih. Namun baru 2 putaran berlari Kazuya sudah tepar. Seneng pun ingin melihat teknik serangan Kazuya seperti yang kemarin di pertarungan. Sontak saja Kazuya tertantang untuk menunjukkan aksinya. Namun baru 1 teknik sudah gagal dan tidak pernah sempurna dilakukan. Seneng sangat kesal dan terus mengomel kepada Kazuya. Alhasil Kazuya mencoba mengeluarkan serangan tenun dinding, tetapi terus gagal hingga membuat si Eneng marah. Kemudian si Neng terheran mengapa ketika melawan Kukuri, Kazuya sangat hebat mengendalikan obi. Lantas datang dari mana kekuatan Kazuya hari itu? Karena sudah sore, Kiriha memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka langsung mandi. Si Neng menjelaskan bahwa Kazuya ini harus memahami kegunaannya sebagai Sugumomo, agar bisa menggunakan alatnya serta memahami cara penggunaannya. Lantas Kiriha bertanya, Sugumomo bisa berubah ke wujud manusia, apakah Kazuya mengetahui alasannya? Kemudian Natsuru menjawab untuk berinteraksi dengan orang lain. Alhasil Kiriha menampol Kazuya karena salah. Kemudian Kiriha mengatakan Sugumomo ini adalah alat yang paling penting untuk digunakan manusia. Tanpa manusia, kekuatan yang dikeluarkan Sugumomo sangat terbatas. Kiriha berkata setelah menggunakan kekuatan yang sudah lama disimpannya,
Shineng harus mengeluarkan kekuatan mempertahankan keberadaannya. Di lain sisi, Kukuri dan Kokuyo sedang bernegosiasi kepada Sugumomo, tukang kayu, untuk memperbaiki kuil yang rusak. Namun tukang kayu menjawab, jika ingin diperbaiki, Kukuri harus memiliki uang untuk membeli alat. Sontak saja Kukuri memohon kepada tukang kayu, tetapi mereka malah kabur karena Kukuri tidak bisa membayar. Keesokan harinya, mereka semua melihat Kazuya berlatih dengan tersiksa. Lantas Kukuri mengatakan, untuk apa Kazuya berlatih jika waktu itu bisa mengalahkannya? Namun Kiriha menjawab, sepertinya kemarin hanya kebetulan, buktinya sekarang Kazuya tidak bisa melakukan apapun. Sontak saja Kukuri berteriak histeris mengadu kepada Kokuyo. Apakah dirinya salah memilih Kazuya sebagai pembersih kutukan? Kemudian Kokuyo mengatakan jika menyesal sekarang sudahlah terlambat. Lalu Kukuri memutuskan untuk pulang. Namun Kiriha mengatakan mengapa mereka pulang ke arah perosotan. Kukuri sangat malu ketika Kiriha menertawakannya karena terciduk. Tinggal di perosotan sebab kuil mereka telah hancur. Sewaktu latihan bersama Kiriha, Kazuya dipanggil ke ruangan OSIS. Sontak saja Kazuya kebingungan mengapa dirinya dipanggil. Ketika bertemu dengan ketua OSIS, Kazuya bingung karena dirinya tidak mengenal ketua. Lantas ketua OSIS yang bernama Tadataka merubah gaya rambutnya. Spontan saja Kazuya terkejut melihat Tadataka yang mirip dengan wanita yang dirasuki Amasogi rambut palsu Wato itu. Sontak saja Kiriha bosan mendengar ocehan mereka berdua lalu keluar dari tas Kazuya. Namun Kazuya terkejut karena Tadataka mengenal Kiriha. Kemudian Tadataka menjelaskan jika perkumpulan TRPG game roleplay yang dimainkan menggunakan kertas mengambil alih ruang klub penelitian ilmu sosial tanpa izin. Sementara perwakilan OSIS yang dikirim Tadataka kembali dan berteriak jika ada monster. Lantas Tadataka meminta bantuan Kiriha dan Kazuya membantunya memecahkan masalah supranatural ini. Sontak saja Tadataka terkejut melihat ruang klub tiba-tiba menghilang. Setelah itu muncullah Nakajima, ketua perkumpulan TRPG. Nakajima memaksa Tadataka untuk menandatangani izin ambil alih ruangan. Namun Tadataka tidak akan melakukan itu. Mereka berusaha lari dari Nakajima. Si tengil Nakajima menggambar monster di buku, lalu monster tersebut keluar dan menyerang mereka. Sontak saja Kiriha dan Kazuya sudah menyadari jika Nakajima di bawah pengaruh Amasogi. Setelah itu Kazuya sudah paham mengapa monster itu bisa muncul. Ternyata buku yang digunakan Nakajima ini adalah Amasogi. Lantas mereka berusaha menghapus monster dari buku. Kemudian menyiram dengan air bahkan gas pemadam api. Namun tetap saja monster itu hanyalah setengah yang terhapus. Dan setengah badan masih ada. Kazuya beraksi menggunakan Kiriha mode Obi dan merebut gas pemadam yang berada di samping monster. Kemudian Kazuya menyiramkan gas tersebut, lalu monster pun menghilang. Di kesempatan itulah Kiriha menyuruh Nakajima untuk menghancurkan buku miliknya agar Amasogi benar-benar lenyap. Lantas Nakajima merobek buku itu. Namun monster muncul lagi siap menyerang mereka. Tetapi Osamu mengatakan jika dirinya sudah mengganti buku milik Nakajima dengan miliknya. Sontak saja Osamu mulai menggambar di buku Amasogi asli. Osamu menggambar monster api dan membakar monster buatan dari Nakajima. Selanjutnya di atas atap sekolah, Chitose diajak berkencan oleh Okado Hiroshi. Namun Chitose menolaknya dan mengatakan jika dirinya sudah menyukai orang lain. Kemudian Kazuya, Kiriha, dan Chitose pulang lalu belajar bersama. Ketika belajar, Kazuya mengatakan pada Chitose jika tadi melihat Chitose diajak berkencan oleh Hiroshi. Lantas Kazuya bertanya siapa lelaki yang disukai Chitose. Shineng malu dan tetap merahasiakannya. Setelah itu, Kiriha mencari puding di tas Chitose namun malah menemukan boneka yang lusuh. Sontak saja Chitose terkejut dan mengatakan itu boneka masa kecilnya. Di sisi lain Hiroshi sangat kesal karena ditolak Chitose. Namun tiba-tiba dinding kamarnya muncul tulisan. Katakan saja keinginan Hiroshi di dinding itu akan membantu. Keesokan harinya di sekolah, Kazuya heran mengapa semua orang sangat dekat dengan pasangannya.
padahal bukan hari Valentine. Sesampainya di kelas, Kazuya dibuat terkejut karena semua orang sedang bermain Gelga. Sontak saja, Shiro mengatakan kepada Kazuya jika hari ini sangatlah menyenangkan. Karena sepulang sekolah, siapapun yang mengatakan cinta di depan pohon sakura, hubungan cintanya akan abadi. Kemudian Kiriya mengatakan mengetahui kejadian di sekolah terjadi karena ulah Amasogi Girls. Lebih tepatnya adalah salah satu varian Gelge adalah mode game yang meningkatkan rasa sayang ke targetnya, supaya bisa menjalin hubungan dengan target. Lalu Kazuya bertanya, apakah Kiriya ini pernah bermain game itu? Shineng pun menjawab pernah, karena gamenya sangat mengasyikkan. Kemudian Kazuya bertemu dengan Chisato di lorong kelas. Chisato bersama Hiroshi, orang yang ditolaknya waktu itu. Mereka sangat mesra seperti pasangan Romeo dan Juliet. Setelah itu Kazuya menyerang Hiroshi dan mengatakan mengapa Chisato. Alhasil bukan menerima jawaban Kazuya, malah ditampol oleh Chisato. Sontak saja Kazuya terkejut karena Chisato tidak mengenalnya sama sekali seperti sudah dipengaruhi. Setelah itu, Kiriya sudah muak dan segera mencari Amasogi, serta menghapus game Gelga. Di kesempatan itulah, Kazuya mendatangi Osamu dan bertanya cara bermain game Pure Heart. Osamu menjelaskan jika bisa menaikkan rasa sayang dengan pilihan tindakan sendiri. Untuk mengembalikan hati Chisato kepada Kazuya dengan menggunakan tindakan sendiri. Agar bisa meluluhkan hati Chisato, Kazuya harus mengeluarkan kemampuan terhebatnya. Lantas Kazuya menghampiri Chisato dan mengeluarkan kemampuan dirinya dalam bermain game. Kazuya memilih menciptakan pilihan sendiri melalui kepribadian Chisato, lalu Kazuya membuat perintah belajar bareng di sekolah. Alhasil Kazuya sangat senang dan melancarkan aksinya mengambil hati Chisato kembali. Kemudian Kazuya, Kiriya, dan Osamu berdiskusi bagaimana cara agar membuat perasaan Chisato kepada Kazuya melebihi ke Hiroshi. Setelah pulang sekolah, inilah puncak dari game Pure Heart. Siapapun yang berhasil menyatakan cinta di bawah pohon sakura, hubungannya akan abadi. Kemudian Kazuya bergegas menuju pohon sakura untuk menghentikan Hiroshi yang sedang menembak Chitose. Namun Hiroshi berkata jika itu mustahil. Tetap saja Hiroshi yang menang dari Kazuya. Kemudian Kazuya mengeluarkan boneka masa kecilnya dengan Chitose. Lalu Chitose mengingat masa kecilnya dengan Kazuya. Sontak saja Chitose memeluk Kazuya dan game pun dimenangkan oleh Kazuya. Selanjutnya Kiriya menginterogasi Kukuri di perosotan tempat Kukuri tinggal. Kiriya bertanya mengapa Kukuri berubah wujud sehingga tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kukuri terdiam tidak bisa menjawab. Kukuri mengatakan jika nanti ada waktunya dia akan menceritakan semuanya. Namun Kiriya keras kepala terus memaksa Kukuri. Tiba-tiba saja anak kecil di taman melempar bola dan mereka berdua pun dipenuhi lumpur. Setelah itu Kazuya membawakan puding untuk kedua gadis gemoy. Sontak saja Kazuya heran mengapa mereka dipenuhi lumpur. Kemudian mereka pun mandi. Kukuri mengatakan mengapa harus dirinya yang menggosok punggung Kiriya. Shineng menceritakan jika yang melakukan biasanya adalah Kazuya. Sontak saja Kukuri terkejut mendengar fakta tersebut. Ketika mandi, Kiriya masih mengorek informasi dari Kukuri. Setelah berterima kasih telah diizinkan mandi, Kukuri pamit pulang ke taman. Lantas Kazuya makan malam bersama kakak dan ayahnya. Kazuya sengaja menyisakan makanannya untuk Kiriya. Ketika ke kamar, si Akang terkejut. Karena ternyata Kiriya ikut makan bersama. Si Akang bertanya mengapa mereka biasa aja saat melihat Kiriya. Lantas mereka menjawab karena sudah lama mengenal Kiriya, jadi apa masalahnya? Kiriya menjelaskan jika dirinya suku Gami yang terlahir dari peninggalan ibunya, jadi wajar saja kalau dia akrab dengan keluarga Kazuya. Setelah itu, Kazuya bertanya kepada sang ayah, apakah sudah mengenal Kiriya? Lantas Kazuya menjawab tentu saja sudah kenal sejak lama. Ketika ayah dan ibu pacaran, Kiriya bagaikan kakak ipar yang selalu mengawasi. Sontak saja Kiriya memerintahkan Kazuki untuk mengambilkan puding. Dengan sigap Kazuki melakukannya. Kazuya merasa heran, bahkan kepala keluarga di rumahnya pun nurut dengan Kiriya. Kemudian Kazuya dan Kiriya pergi mengunjungi Kukuri untuk mengantarkan puding.
Ketika sampai, Kiriya syok melihat perosotan yang ditempati Kukuri hancur. Kukuri menangis mengatakan jika perosotan ini dihancurkan oleh teknisi karena posisinya membuat anak terjatuh. Setelah itu, mereka semua kembali ke rumah Kazuya. Kiriya mengatakan kepada Kazuki agar Kukuri dan Kokuyo akan menumpang. Lantas Kazuki tidak memberi izin. Kasumi juga tidak ingin jika si Kokuyo ini tinggal dengan Kazuya. Sontak saja Kiriya mengancam akan menceritakan rahasia Kazuki semuanya. Alhasil Kazuki was-was dan langsung mengizinkan Kukuri dan Kokuyo untuk menumpang. Di kesempatan itulah Kiriya dan Kukuri serta Kazuya mendatangi kuil Kanara untuk meminjam uang. Sesampainya di kuil, mereka disambut oleh Kanayabime no Kami Taguri. Si pemilik kuil bertanya apakah Kukuri akan meminjam uang lagi. Sinang meminta maaf karena hutang waktu itu belumlah dibayar. Dan sekarang akan meminjam lagi. Tagura mengatakan jangan sungkan. Kemudian mereka memulai persyaratannya. Yaitu jika mereka mengambil yang tertulis jumlah uang maka akan dipinjamkan uangnya. Ketika Kiriya membuka kartu mendapatkan uang, namun giliran Kazuya malah isi kartu adalah hal sensitif lainnya. Kiriya auto mengamuk mengapa gamenya jadi seperti itu. Shineng Kukuri sudah tahu hanya menunduk takut. Kukuri menjelaskan jika permainan konsentrasi diciptakan Taguri untuk memuaskan hasrat tertentu. Kemudian Taguri berterima kasih kepada Kukuri karena membawa Kazuya. Lantas Kiriya mengaku dan membogem Kukuri karena tidak memberitahu kesepakatan itu. Setelah itu permainan sangat sengit. Taguri begitu handal sehingga Kiriya dan Kukuri menjadi korban pemuas Taguri. Keadaan terbalik hingga mereka bertiga mengalahkan Taguri. Namun dengan liciknya, Taguri mengatakan mereka melanggar peraturan menyentuh kartu ketika belum gilirannya. Alhasil mereka mendapatkan uang sekitar 175.000 yen. Tetapi dengan syarat harus melakukan semua hal yang menjijikkan yang diperintahkan oleh Taguri. Selanjutnya, Kiriya sedang asyik menonton TV. Lalu Kasumi memerintahkan kepada Kiriya untuk membantunya memasak. Kukuri tengah mencuci piring dan membantu menyiapkan bumbu masakan. Sedangkan Kiriya mengupas kentang. Namun Kasumi menyadari bumbu masakan habis dan menyuruh Kazuya untuk membelinya. Di perjalanan, Kiriya dan Kukuri terus bertengkar bagaikan bocil SD. Lantas mereka sampai di supermarket dan berbelanja. Kiriya fokus ke puding dan mengambil semua puding. Tetapi Kazuya melarangnya. Kiriya bersedih dan bernyanyi lagu puding ciptaannya di depan semua orang. Sontak saja semua orang dibuat iba. Lalu ketika siap memilih bahan masakan, Kazuya mengambil puding Kiriya dan mizoyokan untuk Kukuri. Sebelumnya sudah ditulis Kasumi, catatan belanja dan Kazuya membeli semua sesuai list. Kedua bocil merasa sangat gembira karena mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Sontak saja mereka terkejut karena saat membayar ternyata kasirnya adalah Kokuyo. Setelah membayar mereka semua pulang dan makan bersama. Kokuyo makan dengan lahap karena lelah bekerja pada waktu untuk menghidupi Kukuri dan dirinya. Kemudian di sekolah Kazuya tertegun melihat Shiro karena biasanya tidak pernah dilirik oleh para wanita. Tetapi hari ini Shiro sangat digemari. Sontak saja Kiriya keluar dari tas Kazuya dan mengatakan, jika semua ini terjadi atas perintah dari Amasogi, Kazuya harus memulai aksi menjadi pembersih kutukan. Karena sekarang adalah waktu yang tepat. Lantas Kazuya mengatakan jika Shiro menggunakan suatu benda untuk menjadi terkenal dan menyuruh Shiro untuk menghancurkan benda itu. Namun Shiro menjawab jika dirinya memiliki pesona yang mengagumkan. Makanya digemari bukan karena memakai parfum ajaib. Sontak saja Kiriya heran mengapa Shiro langsung mengakuinya. Kemudian para lelaki di kelas juga ingin terkenal dan memiliki harem. Para lelaki auto menyerbu Shiro untuk meminta parfum ajaib agar terkenal juga. Karena keributan itu, Kazuya langsung beraksi dengan Obi Kiriya. Namun karena pengaruh nafsu Amasogi yang terlalu kuat kepada para lelaki, membuat Kazuya sulit menghentikan. Shiro terus berlari menyembunyikan parfum ajaib itu. Shiro tidak mau membaginya kepada orang lain. Lantas Kazuya menarik Shiro dari serangan para lelaki. Mereka pun kabur terlebih dulu menyusun rencana yang tepat. Seluruh lelaki di sekolah pun sudah dirasuki Amasogi kecuali Osamu, Kazuya, dan Hiroshi. Di kesempatan itulah Kazuya mengeluarkan beberapa serangannya dan para laki-laki KO.
Sewaktu semua selesai, Kazuya mengikat Shiro untuk menjelaskan semua yang terjadi. Lantas Shiro menjelaskan jika dirinya kemarin mengatakan cinta kepada seseorang wanita namun ditolak. Shiro membaca novel tips untuk memiliki harem. Di novel itu tertulis harus memiliki parfum yang memikat. Kemudian Shiro membelinya, namun tidak menemukan efek apapun. Shiro pun murung. Tiba-tiba saja parfum itu mengatakan jika menggunakannya Shiro akan terkenal. Tentu saja parfum itu sudah di bawah pengaruh Amasogi. Kemudian Kazuya menyuruh Shiro untuk menghancurkan parfum ajaib itu. Alhasil parfum itu pun tidak hancur tetapi tumpah ke tubuh Kazuya. Dan semua wanita menyeburnya. Sesampainya di rumah, Kazuya akan mandi. Namun kakaknya tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Dilanjutkan oleh Kiriha, Kukuri, dan Kukoyu serta Chisato juga. Semua wanita itu menyerbu Kazuya karena pengaruh parfum ajaib. Kazuya kewalahan karena semua wanita itu menggerepe dan melakukan aksi yang tidak sepantasnya kepada Kazuya. Tidak lama kemudian, karena tidak memiliki jalan lain, Kazuya langsung menghancurkan parfum ajaib dan semua kembali ke semula. Keesokan harinya, di sekolah Shiro menerima hukuman penebusan kutukan. Shiro memancarkan aroma yang tidak sedap selama seminggu. Lantas semua orang sangat menderita karena Shiro. Selanjutnya Kazuya sedang berlatih dengan Kukuri agar kekuatannya bertambah. Namun Kazuya menyerang dengan lamban. Sontak saja Kiriha mengomel dan menyiksa Kazuya dengan latihan berat lainnya. Kukuri mengatakan wajar saja jika Kazuya lamban. Tidak mungkin juga langsung hebat. Kiriha mengamuk dan mengatakan jika tidak boleh memajakan Kazuya ini demi kebaikannya. Keesokan harinya, Kazuya tertidur di kelas. Dirinya sangat lelah karena terus dipaksa untuk latihan. Chisato menghibur Kazuya agar tetap semangat. Lantas dari speaker kelas, Tadetaka memanggil Osamu. Kazuya dan Chisato ke ruangan OSIS. Sesampainya di sana, mereka menanyakan mengapa Tadetaka memanggil. Kemudian, tiba-tiba saja rambut Tadetaka menjadi rontok dan botak. Lalu dirinya memasangnya kembali. Lantas Kiriha menjelaskan rambut Tadetaka menjadi rontok karena penebusan kutukan. Hasrat Tadetaka telah menciptakan komyoni instan yang telah Kiriha hancurkan ketika Amasogi merasuki Tadetaka waktu itu. Amasogi akan pergi sendiri jika hasrat terpenuhi atau dihancurkan oleh pemiliknya. Tetapi jika dihancurkan orang lain, pemiliknya akan menerima penebusan kutukan. Kemudian Tadetaka menjelaskan inti dari permasalahan ketika murid 1-5 bernama Nago Eiko sedang sendirian. Hantu muncul dan mengganggunya di sekolah. Karena itu Tadetaka ingin mereka menyelidikinya. Kiriha mengatakan jika kemunculan hantu wanita itu karena Amasogi. Di kesempatan itulah mereka mencari informasi dengan mewawancarai teman-teman wanitanya itu. Kemudian seseorang mengatakan mungkin saja Nanakai dari klub surat kabar mengetahuinya. Lantas mereka menemukan Nanakai dan bertanya soal itu. Sontak saja Nanakai ini sangat bersemangat karena sekolahnya yang membosankan memiliki cerita hantu. Lantas Osamu bertanya, apakah Nanakai tadi bicara dari seorang penggemar klub Nishina Yuichi? Namun tiba-tiba Kusakabe yang tadi bicara pada Nanakai berteriak histeris karena ada hantu Nago. Hantu itu menakuti Kusakabe dan menanyakan di mana suratnya. Lantas Kazuya beraksi dengan obinya tetapi karena serangan obi, Kazuya sangat lamban, hantu itu pun berhasil melarikan diri. Sontak saja obi kembali ke wujud Kiriha dan menghajar Kazuya. Karena sangat lamban menyerang, si gemoy Nanakai sangat bergembira melihat penampakan Kazuya yang bertarung menggunakan kain obi. Kemudian berubah menjadi wanita. Kemudian mereka membawa Kusakabe ke UKS dan membahas kejadian tadi. Kiriha menjelaskan Amasogi tadi adalah Kamiyoni, musuh merepotkan yang terlahir dari penyesalan yang bersemayam pada rambut orang meninggoy. Lantas Kazuya bertanya apakah berbeda dengan rambut Tadetaka waktu itu. Kiriha menjawab Tadetaka masih hidup dan bukan rambut asli. Karena itu disebut dengan Kamiyoni instan. Setelah itu Kiriha menyuruh Kusakabe menceritakan apapun yang diketahuinya tentang Naga Aiko. Lantas Kusakabe menceritakan awal mula kejadian. Ketika murid cowok yang sangat manis di kelas diperebutkan dan dijadikan idola oleh para wanita sampai membuat klub penggemar Nishina Yuichi.
Kemudian keadaan memburuk ketika Nishina tertarik dengan naga Eiko. Karena tidak tahan dengan keadaan canggung itu, Kusakabe keluar dari klub. Namun dirinya tahu jika Nagu ditindas oleh anggota lain. Ketuanya adalah Muratsuki, kalau tidak salah yang pertama menemukan mayat Nagu adalah Muratsuki. Kemudian mereka rapat di ruangan OSIS. Dan anggota OSIS lain menemukan fakta kalau adik Nagu Eiko bersekolah di sini ternyata adalah Nanakai. Sontak saja Kiriya terkejut dan menyuruh Kazuya bergegas ke rumah Nagu Eiko. Sesampainya di sana, Muratsuki diserang oleh Amasogi. Dirinya terus diganggu karena telah menyembunyikan surat yang ditinggalkan naga Eiko untuk adiknya. Kemudian muncullah Nanakai mengatakan jika dirinya ingin mengetahui cerita di balik bunuh diri kakaknya. Nanakai yang menyimpan sisa rambut kakaknya itu terkejut. Karena tiba-tiba rambut itu menjelma menjadi kakaknya. Lantas Nanakai mengira itu akan membantunya mencari kebenaran sesungguhnya. Kiriya menjelaskan Kamioni lahir atas penyesalan yang tidak bereaksi terhadap hasrat pemiliknya. Di kesempatan itulah Nanakai bertanya jika Murasaki pasti tahu mengenai surat itu. Lantas Murasaki mengatakan dirinya menyimpannya karena takut dikira membunuh Nago. Lantas Murasaki membacakan surat itu. Surat itu berisi bahwa Nagu menyembunyikan tentang sesuatu yang tumbuh di dadanya seperti wajah manusia. Monster wajah itu pun membuat hidup Nagu berubah menjadi asyik karena Nagu menjadi orang yang terbuka dan lebih ceria. Monster itu mengatakan akan menghilang jika keinginan Nagu terlaksana. Kemudian Nagu hanya punya satu keinginan. Dirinya ingin mengatakan cinta. Ketika perasaannya sudah diterima oleh Nishina, Nagu sangat bahagia. Lantas monster itu tetap di tubuhnya karena satu hal lagi. Nagu harusnya membunuh adiknya karena adiknya lebih cantik dari Nagu dan merebut Nishina. Namun Nagu yang sangat menyayangi adiknya itu tidak mau membunuhnya, namun malah bunuh diri. Setelah membaca surat itu, Nanakai menangis dan mengatakan harusnya dirinya saja yang meninggoy. Mendengar hal itu, Kiriya menyadari jika Amasogi itu mencari suratnya agar Nanakai ingin mati. Tiba-tiba saja Amasogi menjadi 100 kali lebih kuat. Kiriya memerintahkan Kazuya untuk lari karena Amasogi terlalu kuat. Namun Kazuya tidak mau dan tetap melawan dengan sekuat tenaga. Kazuya membantai Amasogi hingga KO. Sontak saja Kiriya terkejut dengan kekuatan Kazuya. Alhasil Kiriya malah membantai Kazuya karena tidak menuruti perkataannya kemudian lari. Selanjutnya mereka berkumpul di ruangan OSIS membahas tentang Amasogi yang menjelma menjadi Nagu Eiko. Kazuya merasa senang karena Nanakai baik-baik saja dan tidak ada penebusan kutukan. Lantas Nanakai masuk ke ruangan dan menulis perkataannya di buku. Sontak saja mereka terkejut ternyata penebusan kutukan Nanakai ini adalah bisu. Kiriya menjelaskan jika penebusan kutukan juga dapat terjadi di hari lainnya. Kazuya merasa bersalah karena semalam mengalahkan Kamioni. Si Eneng pun mengomel jika itu bukan salah Kazuya tetapi kesalahan dari Nanakai itu sendiri. Ketika Kazuya akan pulang, tiba-tiba saja diserang oleh wanita bernama Sunao Sumeragi yang merupakan pemilik Sugumomo pedang. Sontak saja Kiriya menyerang Sunao dan bertanya siapa dirinya mengapa menyerang Kazuya. Sunao menjawab dirinya juga seorang pembersih kutukan, tapi tidak lemah seperti Kazuya. Lantas Kiriya memberi serangan kepada Sunao. Tiba-tiba saja seorang wanita bernama Kotetsu menghadangnya. Alhasil Sunao marah karena pedangnya menjelma ke manusia. Setibanya di rumah Kazuya, Kiriya auto membogem Kukuri. Sunao merasa Kiriya terlalu berlebihan dan mengingat kejadian semalam ketika Kiriya menyiksa Kazuya karena melanggar perintahnya. Sunao berpikir bagaimana mungkin benda seperti Kiriya memperlakukan pemiliknya tidak sopan. Dirinya menilai Kazuya sangat lemah dan mau dibodoh-bodohi. Sangat berbeda dengan ibunya, Kanaka Kagumi. Sunao tidak terima dan terus merengek kepada Dewa Kukuri agar menyingkirkan orang-orang lemah seperti itu. Sunao sangat tidak rela jika Kazuya menjadi pembersih kutukan yang sama sepertinya. Sunao mengatakan permintaannya kepada Kukuri. Sunao ingin menguji kekuatan pembersih kutukan pengganti Kanaka Kagumi. Kukuri menyetujuinya, maka terjadilah kejadian Amasogi Nagu Eiko semalaman. Sunao ingin dirinya saja yang menggantikan posisi Kazuya dan Kiriya bertugas di wilayah.
Tsunao mengajak Kazuya untuk bertarung, yang menang akan hendak bertugas sebagai pembersih kutukan. Sontak saja Kazuya dan Kiriya dibuat syok dengan tantangan Tsunao. Sebelumnya dikisahkan awal mula pembalasan dendam Tsunao untuk kakaknya yang bernama Suou. Sugumomo Suou yang bersama dengan Kotetsu menangis karena kematian Suou. Suou kesal dan menunjuk Kotetsu karena sangat lemah membuat Suou kalah melawan monster itu. Kemudian ia meninggoy. Tsunao sangat dendam atas kematian kakaknya. Tsunao percaya dia bisa balas dendam menggunakan Kotetsu. Lantas Tsunao berlari ke arah monster yang membunuh Suou. Ternyata ketika ketemu, monster itu sudah dihabisi oleh Kanaka Kagami, ibu Kazuya. Tsunao murka karena tidak bisa balas dendam kepada monster yang membunuh Suou. Sontak saja Tsunao mengamuk kepada Kanaka karena membunuh monster itu. Tsunao yang masih bocil menyerang Kanaka menggunakan pedang Kotetsu. Alhasil si bocil kecampak karena Kiriya Sugumomo Kanaka menyerang. Si bocil Tsunao kesal dan akan lebih kuat untuk melawan Kanaka yang membatalkan rencana balas dendamnya. Untuk memperkuat kekuatannya, Tsunao masuk ke sekolah Suzu Raden pembersih kutukan. Ketika Tsunao sudah kuat, ia akan kembali ke Kamioka, namun Kanaka tidak ada. Kemudian Tsunao bertanya kepada Dewa Kukuri, ternyata Kanaka ini sudah meninggoy. Ternyata digantikan oleh Kazuya anaknya. Tetapi Kazuya sangat lemah membuat Tsunao kesal, lawannya menjadi lembek. Di kesempatan itulah Kiriya kesal direndahkan oleh Tsunao. Lantas Tsunao bertanya apakah Kazuya sedia bertarung. Sontak saja Kiriya kesal dan mengatakan mereka akan melawan si tengil Tsunao. Setelah itu Kazuya berada di dalam selimut tidak mau melakukan apapun. Kazuya bersikeras tidak ingin keluar dari selimut karena baginya dirinya memperburuk keadaan. Lantas Kiriya menjawab, kemarin Kazuya mengatakan jika kutukan itu adalah tanggung jawab dari Kazuya. Namun sekarang mengapa menutup diri? Si Akang berkata Tsunao akan menggantikan posisinya, jadi biarkanlah saja. Kemudian Kiriya masuk ke dalam selimut dan memeluk si Akang. Kazuya syok karena si Eneng tidak berbusana. Kiriya mengatakan jika inilah yang dibutuhkan Kazuya sekarang. Si Eneng bertanya, apakah Kazuya yakin dengan menutup diri dan kabur dari kenyataan? Kiriya menjelaskan jika nantinya akan lebih banyak melihat orang menderita karena penebusan kutukan. Maka Kazuya tidak perlu bersedih. Lalu Kazuya menjawab dirinya hanya takut semuanya menderita karena ulahnya. Sontak saja si Eneng kesal dan menendang Kazuya. Kiriya menjelaskan jika dirinya tidak pernah berpikir seperti itu. Bahkan jika Kazuya menjadi makhluk beracun yang bisa membunuh semua orang, si Eneng akan tetap berpihak kepada Kazuya. Jadi jangan pernah mengatakan hal bodoh itu lagi. Lalu mereka beraksi di dalam selimut. Namun tiba-tiba Kukuri dan Kasumi memergoki mereka dan menarik Kiriya menjauh dari Kazuya. Selanjutnya Kazuya sedang berlatih dengan Kiriya. Si Eneng menjelaskan jika senjata Tsunao, pedang Kazuya harus paham mengatur jarak serangan. Meski pedang biasa tidak bisa melukai Kiriya, tapi kalau suku Gumami pedang sudah pasti bisa. Pedang bisa menebus kain, hal itu tidaklah berubah meski keduanya adalah suku Gumami. Si satu bertanya jika mereka menyerang dari atas angin karena jangkauan serangan dan suku Gaminya. Lalu Kiriya mengatakan jika spekulasi Chisato sangatlah besar. Sementara Tsunao sedang berlatih dengan sangat keras bersama Honoka. Lantas Honoka bertanya bagaimana kemampuan Kazuya dan Kiriya. Kemudian Tsunao menjelaskan ketika dirinya menyerang Kazuya. Kekuatannya sangat lembek jadi Honoka tidak perlu khawatir. Sementara itu Kotetsu mengatakan jangan terlalu meremehkan mereka. Karena meskipun Kazuya lemah, dirinya tetaplah pembersih kutukan. Maka sudah pasti dewa di sekitar telah mengujinya dan Tsunao harus tetap waspada. Sontak saja Tsunao marah dengan Kotetsu karena terlalu ikut campur. Kotetsu hanya perlu mendengar perintah Tsunao dan tidak perlu banyak bacot. Lantas Kotetsu meminta maaf dengan murung. Kemudian setelah selesai latihan, Kazuya dan Kiriya mandi bersama. Sebelum Kukuri memberikan boneka air kepada mereka, walaupun mereka bertarung, tapi tidak boleh saling membunuh. Dengan menggunakan boneka sebagai pelindung di seluruh tubuh. Kembali di kamar mandi, Kiriya menjelaskan boneka air hanya melindungi pertarungnya. Dengan kata lain, Kiriya dan Kotetsu bisa saja terluka. Sedang mengatakan jika dirinya ini bisa melakukan perwujudan yaitu kemampuan yang dimiliki suku Gamami. Mengeluarkan energi roh dan membuat kopian dirinya. Perwujudan memang tidak sekuat Obi aslinya, tetapi bisa terus tumbuh selama memiliki energi roh.
Obi yang asli memang bisa memulihkan dirinya, namun membutuhkan energi roh untuk memperlambat gerakan. Jika Kazuya tidak bisa menguasai tenunan Obi, tentunya akan kalah. Kazuya hanya bisa mewujudkan 2 Obi ditambah dengan Obi asli. Jadi hanya 3 yang bisa diwujudkan. Si Ineng mengatakan jangan ragu untuk menggunakan dirinya. Sewaktu habis mandi, Kazuya mengeringkan rambut Kiriha sambil termenung. Lantas Ineng bertanya, adakah yang ingin ditanya Kazuya? Lalu si Akang mengatakan jika Obi yang asli terluka, berkat Kiriha yang akan terluka juga. Kemudian Kazuya berteriak jika dirinya harus memenangkan pertarungan serta melindungi Kiriha. Walau kemenangan penting, namun Kiriha lebih berharga untuknya. Sontak saja, si Ineng tersipu malu namun malah menonjok Kazuya karena menggunakan dialognya. Setelah itu mereka pun tertidur. Kemudian Kazuya bertemu ibunya di dalam mimpi dan menceritakan kalau Kiriha memarahinya. Karena akan menjelaskan jika Kiriha ini adalah seorang pelindung. Jadi wajar saja jika dia marah ketika Kazuya ingin melindunginya. Namun karena akan menjelaskan jika Kiriha baper kepada Kazuya. Si Ineng tersipu malu ketika mendengar Kazuya ingin melindunginya. Kiriha mengatakan bahagia berada di situasi sekarang ini. Ditemani oleh mereka yang membuat hidup Kazuya lebih berwarna. Kemudian karena sudah fajar, ibunya pun pamitan pergi dari mimpi Kazuya. Keesokan harinya, Kazuya dan Sunou memulai kontrak pertandingan dengan menempelkan stempel darah di boneka air milik masing-masing. Lantas Dewa Kukuri menjelaskan ketiga persyaratan kemenangan, yaitu jika keluar dari jangkauan boneka, ketika boneka air hancur dan menyerah. Jika itu terjadi, maka akan kalah. Pertarungan ini untuk menentukan pembersih kutukan di Kamioka, siapa yang menang akan memiliki hak. Kazuya bergumam jika Sugumomo adalah rekan yang berharga dan tidak akan kalah dari Sunao yang menganggap Kotetsu hanya sebagai alat. Pertandingan pun dimulai. Kazuya memberi serangan teruan, namun Sunao membalas dengan serangan pedang, membuat Kazuya terjatuh. Lantas secara tiba-tiba, Kazuya mengubah serangan dan Sunao pun terhempas. Kotetsu menyarankan Sunao untuk mundur dan memikirkan strategi. Namun Sunao tidak mendengar dan mengatakan untuk apa benda mengaturnya. Ternyata benda apa yang dikatakan Kotetsu, Kazuya menyerang dengan brutal hingga Sunao terjatuh dan boneka air miliknya retak. Kemudian Sunao membalas serangan dengan menghancurkan strategi yang dibuat Kazuya dan Kiriha. Lantas keadaan berbalik sehingga serangan Sunao yang brutal meretakkan boneka air milik Kazuya. Kemudian Sunao menyerang menggunakan tebasan pedang dahsyat. Kazuya sudah buntu dan bingung harus menggunakan serangan apa untuk membalas Sunao. Kazuya bimbang karena jika melakukan hal lain, Kiriha akan terluka. Kemudian Kazuya menggunakan tenun tangan pemecah air. Selanjutnya Kazuya menggunakan serangan tenunan tangan untuk menahan serangan Sunao. Lantas Kazuya memberikan serangan balik sehingga Sunao pun terpojokkan dan terjatuh membuat boneka air miliknya retak lagi. Sunao sangat kesal dan memberikan serangan tebasan angin miliknya sehingga Kazuya runtuh dan meretakkan boneka air miliknya. Situasi menjadi skor mereka seri. Sontak saja Kukuri dan Honoka tercengang melihat mereka terdiam. Karena jika salah satu mengambil langkah bisa merugikan poin. Lantas Kazuya akan membuat Sunao sadar jika Sukugumomo bukan sekedar alat. Supaya Sunao mengerti, maka Kazuya harus memenangkan pertarungan ini dengan segenap kemampuan. Shineng Kiriha auto semangat mendengar perkataan Kazuya dan mereka menyerang kembali Sunao. Kazuya menyerang dengan jurus rasukan sushi dan dibalas dengan jurus pemotong angin oleh Sunao. Lantas ditahan oleh pelindung Obi Kiriha. Pertarungan pun semakin sengit. Kotatsu mengatakan jika Sunao harus berhati-hati, namun Sunao tidak mau mendengar apapun yang dikatakan Sugumomo miliknya, malah bertindak sendirian. Kazuya dengan kekuatan penuh menyerang Sunao. Alhasil, Kazuya memenangkan pertarungan karena kerjasama tim dengan Kiriha. Kemudian boneka air milik Sunao hancur dan dinyatakan kalah. Setelah itu, Honoka mengatakan, jika Sunao harus berterima kasih kepada Kazuya karena tidak menghancurkan Kotetsu. Energi roh Sunao terkuras habis dari serangan bertubi-tubi tadi. Sementara itu, luka yang diterima Kotetsu telah memutuskan akhir dari pertandingan. Tidak perlu khawatir, pedang Sunao akan baik-baik saja karena Kazuya tidak menghancurkannya. Lantas, Sunao berterima kasih dan berpamitan untuk pulang. Ketika kepergian Sunao,
Kazuya berharap agar menganggap Tsukogami bukan hanya sekedar alat dan menyayangi Kotetsu. Sontak saja Kazuya pingsan karena efek dari serangan rasukan suci yang digunakannya. Kukuri bertanya kapan Kazuya kembali sadar seperti semula. Kiriya mengatakan Kazuya akan kembali pulih secepatnya karena keadaan ini hanya berlangsung sebentar. Kemudian Kasumi memanggil mereka untuk makan malam. Lantas Kukuri menyuapi Kazuya makan. Setelah makan, mereka mandi bersama. Kukuri sangat malu, berbeda dengan Kiriya yang sudah biasa melakukan hal tersebut. Di kesempatan itulah, Kukuri tertidur lelap sementara Kiriya dan Kazuya belum tidur. Si Ineng mulai menggoda si Akang lalu melakukan aksinya bersama Kazuya di balik selimut. Esok harinya, Kukuri bangun dan membuka selimut Kazuya. Sontak saja Kukuri menjerit melihat mereka yang berdua tanpa busana. Karena berisik, Kiriya menghajar Kukuri. Lalu Kasumi pun datang dengan mendengar keributan itu. Kasumi ikut histeris melihat Kiriya dan Kazuya. Kasumi mengatakan Kiriya yokai itu mesum yang selalu menjahili adiknya. Kazuya sudah siap untuk ke sekolah. Dirinya heran mengapa Kiriya tidak ingin ikut. Kiriya mengatakan apakah Kukuri dan Kokoyu sudah mengurus semuanya. Kukuri menjawab tidak perlu khawatir, itu hanya tugas yang mudah. Di lain sisi, Sumeragi Susuri, ibu dari Tsunao, murka kepada Tsunao. Susuri mengatakan jika Tsunao ini adalah penerus keluarga Sumeragi. Susuri menjelaskan Tsunao melakukan pertarungan resmi dari keluarga Sumeragi dan kalah. Wanita seperti Tsunao tidak pantas mewarisi rumah Sumeragi. Terlebih lagi ibunya tidak bisa menjadikan Tsunao pewaris. Namun ada dua cara agar semua kembali semula. Pertama, menyaksikan orang yang mengalahkannya meninggoy. Kedua, menikah dengan Kazuya Kagami. Sontak saja Tsunao terkejut dan menangis. Setelah itu di kelas, Kazuya akan kedatangan murid baru. Semua orang penasaran siapa murid itu. Ternyata si Eneng Kiriyalah yang nongol. Dan ceritanya pun usai di sini cuy. Nuansa tradisional yang terasa cukup kental di anime ini dengan musik latar dan desain karakter yang memiliki kesan Shintoisme. Dari segi cerita sendiri, episode pertama dari serial ini menghadirkan cerita yang sederhana dan cukup menghibur cuy. Muatan komedinya juga hadir di episode pertama dengan baik melalui berbagai sketsa komedi yang ringan, maupun juga melalui ekspresi karakter dengan muka bodoh yang komikal. Meskipun ada beberapa fanservice, tapi episode pertama anime ini masih mengutamakan nuansa yang syahdu. Bukan semata-mata unsur erotisnya aja. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar aja di bawah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu, masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.